Pada video untuk kuliah pengolahan sinyal digital kali ini, kita akan membahas tentang analisis sistem waktu diskrit dengan menggunakan transformasi Z. Jadi di sini, pada modul ini, kita akan berfokus kepada dua hal. Yang pertama yaitu menentukan tanggapan sistem dengan menggunakan transformasi Z. Artinya, bila diberikan input Xn, informasi tentang input dari sebuah sistem, maka pada bagian ini kita akan menentukan keluaran dari sistem tersebut dengan menggunakan transformasi Z. Oke. Kemudian pada bagian kedua, kita akan menentukan stabilitas sistem dengan melihat koefisien dari fungsi transfer, yaitu koefisien AK dan koefisien BK. Oke, jadi ini adalah koefisien feedback, dan BK adalah koefisien feed forward. Dan seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, koefisien feedback ini berhubungan dengan komponen output, sedangkan BK berhubungan dengan komponen input. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian pertama, di mana kita akan menentukan tanggapan sistem atau keluaran sistem dengan menggunakan transformasi Z. Oke, jadi pada bagian ini kita akan menjawab pertanyaan nomor 2. Oke, dari 3 pertanyaan yang sudah kita ajukan pada video sebelumnya. Sedangkan pada bagian kedua kita akan menjawab pertanyaan nomor 3. Oke, perangkat matematis yang akan digunakan untuk membahas atau menjawab pertanyaan 2 dan 3 ini adalah sifat konvolusi dari transformasi Z dan juga transformasi Z balik atau inverse Z transform. Oke, mari kita review lagi sifat konvolusi dari transformasi Z. Jadi di sini kita mempunyai sebuah sistem waktu diskrit LTI dengan input Xn dan keluaran Yn. Dan di sini untuk sistemnya sendiri direpresentasikan dengan tanggapan impuls Hn. Maka pada domain waktu diskrit, keluaran dari sistem dapat dihitung dengan melakukan konvolusi, operasi konvolusi antara sinyal input dan sinyal tanggapan impuls. Pada domain Z atau pada domain frekuensi kompleks, ya, seperti kita ketahui, sifat dari transformasi Z adalah konvolusi di domain waktu adalah operasi perkalian di domain Z atau frekuensi kompleks. Jadi di sini, ya, dengan melihat hubungan yang ada di sini, ya, Yn, apabila kita lakukan transformasi Z, kita mendapatkan YZ. Sedangkan untuk Hn, ya, kita dapatkan Hz, transformasi Z-nya. Sedangkan operasi konvolusi di sini menjadi operasi perkalian. Sedangkan Xn, ya, bila dilakukan transformasi Z atas sinyal Xn, kita peroleh Xz. Dengan demikian, pada domain Z, ya, YZ itu sama dengan perkalian antara fungsi transfer Hz dan Xz. Ya. Jadi di sini bisa kita buat catatan bahwa transformasi sistem ke domain Z sangat berguna bila model sistem dinyatakan dalam persamaan beda, karena di sini kita bisa menentukan Hz-nya. Ya, kita bisa menentukan Hz di sini, ya, sehingga kita bisa melakukan analisis di domain Z. Oke. Nah, pada slide ini dicantumkan langkah-langkah untuk menentukan Yn, ya, dari persamaan beda. Jadi di sini langkah 1, 2, dan 3 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk menentukan Yn ini dari persamaan beda, terlebih dahulu
kita lakukan transformasi model sistem ke domain Z. Jadi di sini kita punya persamaan beda, ya. Ya. Oke, saya tulis ulang bentuk umumnya. Dan ini kita lakukan transformasi persamaan beda ini ke dalam domain Z, sehingga kita bisa menentukan fungsi transfernya. Nah, langkah selanjutnya adalah apabila inputnya diketahui, sinyal input diketahui Xn, maka kita lakukan juga transformasi Z dari sinyal input ini, sehingga kita peroleh Xz, yaitu representasi sinyal input pada domain Z. Kemudian kita bisa menentukan YZ, ya, sebagai perkalian dari HZ yang kita peroleh dari langkah ketiga dan dikalikan dengan XZ yang kita peroleh dari langkah keempat. Nah, setelah kita memperoleh YZ, ya, untuk mendapatkan YN kita lakukan transformasi Z balik dari YZ sehingga kita peroleh YN. Jadi ada 6 langkah, ya, yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan YN dari persamaan beda. Baik, sekarang mari kita lihat contoh, ya, perhitungan perhitungan output dari mesin kasir bila di sini inputnya diketahui, ya, sinyal inputnya diketahui. Jadi di sini sinyal input di sini adalah harga barang, ya. Jadi di sini kita mempunyai 4 barang, ya, kita anggap ini mulainya dari N sama dengan 0, ya, walaupun ini barang pertama, ya, tapi indeksnya mulainya dari N sama dengan 0. Kemudian ini barang kedua, barang ketiga, dan barang keempat. Oke. Kemudian fungsi transfer dari sistem ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi di sini langkah 1 dan 2 kita skip. Sekarang langkah ketiga juga telah kita peroleh pada pertemuan sebelumnya, sehingga fungsi transfer yang kita peroleh untuk mesin kasir adalah 1 dibagi 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Kemudian kita masuk langkah keempat, yaitu menentukan transformasi Z dari sinyal input. Nah, untuk melakukan hal ini, mari kita lihat lagi definisi dari transformasi Z. Oke, jadi di sini apabila kita mempunyai sinyal Xn, ya, maka transformasi Z dari sinyal tersebut, ya, saya notasikan seperti ini, adalah Xz, ya. Jadi kalau sinyalnya sendiri dinotasikan dengan huruf kecil, maka transformasi Z-nya dinotasikan dengan huruf besar. Oke, Z. Ini didefinisikan sebagai penjumlahan, oke, Xn, ya, dari sinyalnya sendiri dikalikan dengan Z pangkat negatif N, di mana di sini batas bawahnya adalah batas awal sinyal, ya, indeks waktu dari awal sinyal, sedangkan batas atasnya adalah waktu akhir sinyal. Oke, mari kita lihat lagi sinyal kita. Ya. Xn didefinisikan sebagai 2, 1, oke, mari kita lihat slide sebelumnya, 2, 1, 4, 3, oke. Oke, dengan demikian sinyal Xn, ya, mulai atau berawal dari N sama dengan 0, ya. Di sini awal sinyal N sama dengan 0 dan berakhir pada saat N sama dengan 3. Jadi N sama dengan 0, 1, 2, 3. Dengan demikian transformasi Z dari Xn itu adalah Xz, ya, di mana penjumlahannya sekarang mulai dari N sama dengan 0 sampai 3, ya. Jadi di sini kita lihat lagi ini batas awal ini batas bawah, sedangkan N sama dengan 3 adalah batas atas. Oke, kemudian kita masukkan Xn sinyalnya sendiri, Z pangkat negatif N. Kemudian kita jabarkan, ya, penjumlahan ini sehingga kita peroleh
X0 ya, dimulai dari N sama dengan 0, dikalikan Z pangkat negatif 0 ya, karena N-nya bernilai 0, ditambah, kemudian untuk indeksnya bertambah menjadi N sama dengan 1, jadi di sini kita peroleh X1 pangkat Z negatif 1 tambah X2 Z pangkat negatif 2 untuk N sama dengan 2, dan berakhir pada saat N sama dengan 3 di sini, batas atasnya, jadi X3 Z pangkat negatif 3. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan nilai X0 ya, kita lihat di sini nilai X0-nya adalah 2. Oke. Kemudian Z pangkat negatif 0 adalah 1, jadi 2 dikali 1 adalah 2 ya. Tambah ini adalah X1 ya, nilainya adalah 1, dikalikan dengan Z pangkat negatif 1, ditambah X2 adalah 4 di sini. Kita lihat ini untuk N sama dengan 1, ini untuk N sama dengan 2, ini adalah untuk N sama dengan 3. Jadi kita lihat di sini X2 ya. Jadi amplitudo pada saat N sama dengan 2 adalah 4. Kalikan Z pangkat negatif 2 ditambah 3 kalikan Z pangkat negatif 3. Sehingga kita peroleh 2 ditambah Z pangkat negatif 1 ditambah 4 Z pangkat negatif 2 tambah 3 Z pangkat negatif 3. Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan XZ, representasi sinyal X pada domain Z. Oke, jadi ini yang kita peroleh di sini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan perkalian fungsi transfer HZ dan XZ. Ini sangat mudah kita lakukan ya. Jadi di sini apabila kita lakukan perkalian ya, XZ dikalikan dengan HZ ya, untuk mendapatkan YZ. Ya, ini sama dengan perkalian dari ya di sini komponen di sini 2 tambah Z pangkat negatif 1 tambah Z pangkat negatif 2 tambah 3 pangkat Z pangkat negatif 3 dikalikan dengan HZ, yaitu 1 dibagi 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Jadi ini bisa menjadi pembilang ya, suku yang di sini, dan 1 kurang Z pangkat negatif 1 adalah penyebutnya. Seperti yang kita peroleh pada slide ini. Oke, selanjutnya kita adalah langkah selanjutnya, langkah terakhir adalah menghitung transformasi Z balik dari YZ untuk mendapatkan YN. Oke, jadi bisa kita lihat pada bagian ini ya, YN diperoleh dengan melakukan fungsi transformasi Z balik dari YZ. Dan ini kita lihat lagi dengan cara menyederhanakan persamaan untuk YZ, kemudian kita gunakan tabel dari transformasi Z. Oke. Jadi mari kita lihat. Di sini kita mempunyai YZ-nya adalah 2 ditambah Z pangkat negatif 1 ditambah 4Z pangkat negatif 2 ditambah 3Z negatif 3 dibagi dengan 1 dikurang Z pangkat negatif 1 ya. Ini bisa disederhanakan menjadi ya, 2 per 1 dikurang Z pangkat negatif 1 tambah, karena keempat komponen ini yang mempunyai penyebut yang sama sehingga bisa kita pecah menjadi beberapa pecahan ya. 1 dikurang Z pangkat negatif 1 ditambah 4Z pangkat negatif 2 1 ditambah 3Z pangkat negatif 3 per 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Oke, nah dari tabel ya, dari tabel transformasi Z ya, Z ya, kita peroleh hubungan bahwa sinyal UN ya mempunyai transformasi Z yaitu 1 per 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Nah, sekarang mari kita lihat setiap suku untuk YZ ya. Kita lihat suku pertama di sini, 2 dibagi 1 dikurang Z pangkat negatif 1, ini sama dengan 2 dikali 1 per
1 dikurang Z pangkat negatif 1. Oke. Sama, untuk suku ini bisa kita pisahkan menjadi Z pangkat negatif 1 per 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Oke. Kemudian tambah 4Z negatif 2 per 1 dikurang Z pangkat negatif 1 tambah 3Z pangkat negatif 3 dikalikan 1/1 dikurang Z pangkat negatif 1. Nah, sekarang mari kita lihat ya, transformasi Z balik untuk suku awal ini. Oke, seperti yang kita ketahui, 2 merupakan konstanta, jadi tidak akan berpengaruh kepada transformasi. Jadi kita tetap mempunyai 2 di sini. Oke, kemudian 1/1 kurang Z pangkat negatif 1, itu transformasi Z baliknya adalah UN. Kita lihat dari pasangan transformasi Z yang ada pada tabel. Jadi di sini kita memperoleh UN. Oke, saya harap mahasiswa memahami ya step ya dari untuk mendapatkan transformasi Z balik untuk suku 2 dikali 1/1 dikurang Z pangkat negatif 1. Sekarang mari kita lihat suku berikutnya. Oke, di sini kita mempunyai 1/1 dikurang Z pangkat negatif 1 yang apabila kita lakukan transformasi Z balik kita peroleh UN. Oke, UN. Oke. Nah, akan tetapi ini UN hasilnya. Akan tetapi di sini kita mempunyai pengali Z pangkat negatif 1. Maka untuk menyelesaikan masalah ini, mari kita gunakan sifat dari transformasi Z, yaitu apabila saya punya sinyal Xn, kemudian ini saya delay sejauh K, okay, maka transformasi Z-nya adalah Z pangkat negatif K dikalikan dengan XZ. Oke, jadi dalam kasus ini ya, saya mempunyai Z pangkat negatif 1, sedangkan di sini adalah UZ. Ya, dimana ya jadi ini bisa kita namakan sebagai UZ ya, transformasi Z dari UN. Dengan demikian di sini UZ dikalikan Z pangkat negatif 1 ya, kita lihat ini memenuhi bentuk persamaan ini. Dengan demikian kalau kita cocokkan bentuk ini dengan di sini, kita peroleh K-nya sama dengan 1. Dengan demikian, inverse dari Z pangkat negatif, inverse transformasi Z dari Z pangkat negatif 1 dikalikan UZ adalah UN kurang 1. Ya, karena di sini kita punya K-nya sama dengan 1 apabila kita cocokkan dengan sifat transformasi Z yang ini. Dengan cara yang sama, kita peroleh di sini, kita peroleh UN, ya. Kemudian untuk konstanta 4 di sini tetap. Ya. Jadi di sini kita peroleh Z pangkat negatif 2. Kembali ya, kita gunakan sifat transformasi Z yang ada di sini. Kita lihat di sini pengalinya. Ya. Pengali untuk UZ di sini adalah Z pangkat negatif 2. Berarti K-nya sama dengan 2. Berarti kita peroleh di sini 4 UN kurang 2. Oke. Tambah 3. Nah, di sini kembali kita gunakan lagi sifat dari transformasi Z yang ini. Di sini K-nya sama dengan 3 karena UZ-nya dikalikan dengan Z pangkat negatif 3. Sehingga kita peroleh UN kurang 3. Oke, jadi YN-nya hasil dari transformasi Z balik dari YZ adalah 2 UN. Ya, ditambah UN kurang 1, ditambah 4 UN kurang 2, ditambah 3 UN kurang 3. Nah, ini sesuai dengan hasil yang kita peroleh pada slide ini. Jadi, pada slide ini saya harap mahasiswa sudah mengerti bagaimana menentukan keluaran dari sebuah sistem dengan menggunakan fungsi transfer dan juga sifat konvolusi, yaitu YZ ya, sama dengan HZ dikalikan XZ ya, dengan syarat kita mengetahui fungsi transfer dari sistem dan juga representasi dari sinyal input pada domain Z, kemudian kita lakukan transformasi Z balik untuk mendapatkan YN. Oke.
Oke, jadi bila kita gambarkan, ya, ini input dari mesin kasir, ya. Kita lihat lagi inputnya adalah xn sama dengan 2, 1, 4, 3. Oke, jadi ini adalah representasi grafis dari xn. Kemudian apabila sinyal input kita gambarkan, ya 2UN tambah UN kurang 1 tambah 4UN kurang 2 tambah 3UN kurang 3 yang ada di sini, maka kita peroleh gambarnya seperti ini. Dan apabila kita lihat ya gambarnya, ya, pada kita lihat di sini keluarannya Y0 itu nilainya adalah 2 dan ini sama dengan X0 ya. Jadi total harga barang ya untuk waktu N sama dengan 0 itu sama dengan input atau harga barang pada saat 0. Jadi harga barang yang pertama. Oke. Kemudian berikutnya kita punya harga barang kedua, yaitu nilainya adalah 1 atau 1000 ya, kalau kita ini dalam ribuan. Maka di sini output dari YN adalah 3 atau 3000. Jadi Y1 di sini ya, seperti yang sudah kita lihat pada pemodelan mesin kasir adalah X0 tambah X1 yaitu 2000 ditambah 1000 yaitu 3000 dan seterusnya sampai N sama dengan 3. Kemudian hal yang lain kita lihat pada N sama dengan 4 yaitu Y4. Oke. Seperti yang kita ketahui ya untuk input sendiri ini mulainya dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 3. Dengan demikian Xn untuk N ya 4 dan seterusnya, mulai dari 4 dan seterusnya kita anggap nilainya adalah 0. Dengan demikian, di sini kita lihat mulai N sama dengan 4 sampai seterusnya, ya, output dari sistem itu konstan. Ya, jadi itu sama dengan Y3. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, Y4 itu adalah Y3 ditambah dengan X4. Dan karena harga barang mulai waktu N sama dengan 4 dan seterusnya itu 0, maka nilai Y4, Y5 dan seterusnya itu sama dengan Y3, jadi konstan. Jadi kira-kira begini deskripsi ya, representasi grafis dari output mesin kasir. Oke, sebagai latihan, di sini mahasiswa diminta untuk menentukan keluaran dari sistem yang dinyatakan dengan persamaan beda. Jadi di sini langkah 1 kita sudah mendapatkan persamaan beda dari sistem. Mahasiswa diminta untuk melakukan step kedua sampai step ke-6 ya. Di mana di sini sudah dinyatakan bahwa input dari sistem itu adalah UN. Oke, jadi nanti pada step keempat ya, mahasiswa nanti diminta untuk menentukan transformasi Z dari Xn. Pada step ketiga itu mahasiswa diminta untuk menentukan Hz dari persamaan beda. Pada step keempat mahasiswa diminta untuk menentukan Xz. Pada step kelima mahasiswa diminta untuk menentukan Yz yang merupakan perkalian dari Hz dan Xz. Pada step ke-6 mahasiswa diminta untuk menentukan Yn yang merupakan transformasi Z balik dari Yz. Oke. Jadi saya harap para mahasiswa mengerjakan latihan ini sehingga sehingga mahasiswa nanti lebih memahami ya bagaimana cara menentukan keluaran dari sistem dari model sistem dalam bentuk persamaan beda. Oke, selanjutnya di sini kita ingin menentukan keluaran dari sistem apabila di sini sistemnya direpresentasikan dengan Hn. Jadi ini bukan dalam bentuk persamaan beda. Jadi di sini kita mengetahui Xn ya, dan juga mengetahui Hn. Oke. Jadi cara yang paling mudah adalah melakukan konvolusi antara Xn dan Hn. Nah, apabila nanti mahasiswa merasa kesulitan dalam menentukan konvolusi antara Xn dan Hn untuk mendapatkan keluaran dari sistem, ya, mahasiswa bisa beralih. Ini adalah
penentuan keluaran sistem pada domain waktu. Nah, apabila nanti mahasiswa merasa kesulitan, mahasiswa bisa berpindah ke domain Z, yaitu dengan menggunakan sifat dari konvolusi, yaitu YZ sama dengan XZ dikalikan dengan HZ. Oke, jadi di sini langkah yang dilakukan itu lebih singkat, ya. Oke. Jadi di sini nanti mahasiswa pertama sekali menentukan transformasi Z dari XN sehingga kita peroleh XZ, kemudian melakukan transformasi Z untuk H sehingga kita peroleh HZ, kemudian dilakukan perkalian antara XZ dan HZ untuk mendapatkan YZ. Nah, langkah terakhir adalah melakukan transformasi Z balik dari YZ, ya, sehingga diperoleh YN. Oke. Jadi mari kita lihat soal di sini. Tentukan keluaran sistem, ya, bila input dari sistem adalah UN atau sinyal unit step, sedangkan tanggapan impulsnya adalah 0,9 pangkat N UN. Nah, representasi grafis dari UN, ya, kita lihat pada sinyal yang warna biru ini, sedangkan representasi grafis dari HN, ya, adalah sinyal warna hijau ini. Dan bisa kita lihat di sini, kedua sinyal adalah sinyal yang mempunyai durasi tak hingga. Jadi sinyal XN di sini mulai pada saat N sama dengan 0, ya, sampai waktu tak hingga. Sama juga untuk HN, ya, mulainya dari N sama dengan 0 sampai dengan N menuju tak hingga. Nah, sekarang kita akan menentukan YN atau keluaran dari sistem, ya, bila inputnya adalah sinyal unit step. Oke. Yang pertama sekali kita lakukan adalah menentukan transformasi Z dari XN dan HN. Oke, kita lakukan transformasi Z kedua sinyal ini. Jadi dari tabel kita lihat bahwa transformasi Z dari UN itu adalah 1/1 kurang Z pangkat negatif 1. Dengan demikian, di sini kita tulis, ya, XZ itu sama dengan UZ, yaitu 1/1 kurang Z pangkat negatif 1. Kemudian, transformasi Z dari HN, ya, HN itu adalah 0,9 pangkat NUN. Ya. Dari tabel kita ketahui bahwa transformasi Z dari A pangkat N UN itu adalah 1 per, ya, transformasi Z-nya 1 dikurang A Z pangkat negatif 1. Jadi angka di sini yang menjadi koefisien dari Z pangkat negatif 1 di sini. Dengan demikian, transformasi Z dari 0,9 pangkat NUN adalah 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1. Jadi kalau dalam bentuk ini, A-nya adalah 0,9. Oke, selanjutnya kita tentukan YZ yang merupakan perkalian dari XZ dan HZ. Ya. Jadi 1/1 dikurang Z pangkat negatif 1 dikalikan dengan 1/1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1 sehingga kita peroleh persamaan ini. Selanjutnya, untuk menentukan YN, ya, kita gunakan transformasi Z balik, dan karena bentuk dari YZ adalah bentuk rasional seperti ini, maka salah satu teknik untuk melakukan transformasi Z balik dalam bentuk seperti ini adalah dengan melakukan partial fraction expansion dari YZ. Jadi persamaan ini, ya, kita buat dalam bentuk A per 1 dikurang Z pangkat negatif 1 ditambah B dibagi 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1. Nah, dalam teknik partial fraction expansion ini, nanti kita akan menentukan koefisien A dan koefisien B di sini. Oke. Oke. Jadi di sini kita mempunyai YZ adalah 1/1 dikurang Z negatif 1 dikalikan dengan 1/1 0,9 Z pangkat negatif 1
Dan ini akan kita buat dalam bentuk ekspansi parsial, 1 dikurang Z pangkat negatif 1 tambah B per 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1. Untuk menentukan koefisien A di sini, ya, kita bisa menentukannya dengan mengalihkan YZ, ya, dengan penyebut dari bagian pecahan ini, yaitu 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Oke, jadi apabila persamaan untuk YZ di sini, ya, kita kalikan dengan 1 dikurang Z pangkat negatif 1, ya, maka yang kita peroleh adalah 1 per 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1. Ya, karena apabila kita persamaan ini kita kalikan dengan 1 dikurang Z pangkat negatif 1, ini saling menghilangkan. Ya, suku ini dan suku ini saling menghilangkan, sehingga tersisa 1 dibagi 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1. Dan ini kita evaluasi, ya, pada saat nilai Z, ya, sehingga 1 dikurang Z pangkat negatif 1, ya, suku ini, itu bernilai 0. Oke, jadi apabila kita sederhanakan, kita peroleh Z pangkat negatif 1 sama dengan 1, dengan demikian Z bernilai 1. Jadi di sini kita evaluasi pada saat Z sama dengan 1. Jadi intinya di sini Z adalah pool, ya, untuk suku ini. Oke. Jadi apabila kita evaluasi pada saat Z sama dengan 1, kita peroleh 1 dibagi 1 dikurang 0,9, ya, sehingga kita peroleh 1 dikurang 0,9 hasilnya adalah 0,1, sehingga 1 dibagi 0,1 adalah 10. Dengan cara yang sama untuk koefisien B, ya, kita kalikan YZ, ya, dengan penyebut yang berhubungan dengan suku pecahan untuk B, yaitu 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1. Dan apabila kita lihat di sini, apabila YZ di sini kita kalikan dengan 1 kurang 0,9 Z pangkat negatif 1, ya, bagian ini dan ini saling menghilangkan, sehingga yang tersisa adalah 1 per 1 dikurang Z pangkat negatif 1. Dan ini kita evaluasi pada pool bagian ini, ya, pecahan bagian ini, yaitu Z sama dengan 0,9. Oke, ini bisa kita peroleh, ya, seperti cara sebelumnya, ya, dengan melakukan, ya, jadi 0 untuk suku ini, yaitu 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1 sama dengan 0, sehingga kita peroleh 0,9 Z pangkat negatif 1 itu sama dengan 1, Z pangkat negatif 1 itu adalah 1 per 0,9, sehingga kita peroleh Z-nya sama dengan 0,9. Oke, oke. Jadi dengan memasukkan angka Z sama dengan 0,9 untuk suku ini, ya, kita peroleh B-nya adalah 1 per 1 dikurang 0,9 pangkat negatif 1, itu sama dengan 1 dibagi 1 per 0,9, oke, sama dengan 0,9, ya, dibagi 0,9 kurang 1 sama dengan 0,9 dibagi negatif 0,1, sehingga kita peroleh negatif 9. Oke. Jadi di sini kita lihat nilai A adalah 10, ya, seperti yang kita peroleh di sini, sedangkan nilai B adalah negatif 9. Ya, ini tanda negatifnya, seharusnya di sini tambah negatif 9, dan apabila kita sederhanakan kita peroleh YZ, ekspresi untuk YZ seperti ini. Oke, kemudian kita lakukan transformasi Z balik. Nah, seperti kita ketahui, apabila kita mempunyai pembilang 1 dikurang, penyebut 1 kurang Z pangkat negatif 1, maka ini berhubungan dengan transformasi Z baliknya adalah UN. Oke,
Jadi di sini 10 dikalikan dengan 1 per kurang Z pangkat negatif 1, kita memperoleh 10 UN. Sedangkan untuk suku ini, ya, yaitu suku negatif 9 per 1 dikurang 0,9 Z pangkat negatif 1, ya kita lihat bahwa 1 per 1 kurang A Z pangkat negatif 1, ini transformasi Z baliknya adalah A pangkat N UN. Nah, jadi apabila kita cocokkan bentuk ini ya, dengan suku di sini, ya, kita peroleh A-nya adalah sama dengan 0,9. Dengan demikian kita peroleh negatif 9, ya, ini koefisiennya tetap. Kemudian 1 per 1 kurang 0,9 Z pangkat negatif 1 adalah 0,9 pangkat N UN. Oke, lihat lagi bentuk di sini dan hubungannya dengan 1 per 1 dikurang AZ pangkat negatif 1. Dengan demikian, YN-nya adalah 10 UN dikurang 9 dikalikan 0,9 pangkat N UN. Dan apabila disederhanakan, kita peroleh persamaan di bawah ini. Oke, jadi saya harap di sini mahasiswa bisa memahami contoh lain dari perhitungan keluaran dari sistem bila sekarang yang diketahui adalah XN dan HN. Oke, jadi di sini sistemnya direpresentasikan dengan tanggapan impuls, sedangkan pada contoh sebelumnya modelnya dibuat dalam bentuk persamaan beda. Oke, jadi ada dua kasus yang berbeda. Kasus yang pertama kita lihat tadi contohnya adalah model dari sistem dalam bentuk persamaan beda, sedangkan pada contoh ini model dari sistem direpresentasikan dengan HN. Oke. Di sini adalah representasi grafis dari contoh soal yang barusan saja kita bahas. Di sini XN-nya adalah UN, HN-nya adalah 0,9 pangkat N UN, ya. Sedangkan persamaan dari YN-nya di sini kita peroleh 10 UN dikurang 9 dikalikan 0,9 pangkat N UN. Oke, jadi apabila kita lihat di sini grafiknya, pada saat Y 0, ya, oke, di sini kita memperoleh nilai 1 di sini outputnya, yaitu sama dengan 1. Ya, kemudian output dari sistem kita lihat di sini, ya, naik secara eksponensial, ya. Akan tetapi pada saat n kira-kira di sini 35, kita lihat nilai n mulai konstan, yaitu nilainya adalah 10. Jadi bisa kita katakan, ya, untuk n lebih besar dari 35, ya, sampai seterusnya n menuju tak hingga, nilai amplitudo dari output itu nilainya adalah 10. Jadi kondisi atau nilai steady state dari keluaran sistem adalah 10. Oke, kegunaan lain sifat konvolusi dari transformasi Z adalah di sini untuk menentukan hasil konvolusi dari sinyal, ya, sama dengan contoh sebelumnya. Di sini kita diberikan XN dan HN, tapi di sini XN sama HN-nya mempunyai durasi yang berhingga. Ini berbeda dengan kasus sebelumnya, di mana XN dan HN mempunyai durasi tak hingga. Pada kasus seperti ini, sebenarnya lebih mudah kita menggunakan tabel ataupun teknik array untuk menghitung konvolusi dari XN dan HN, ya, untuk menentukan output dari sistem. Seperti yang kita sudah bahas pada video sebelumnya, keluaran dari sistem ini diberikan oleh baris ini, ya. Dan untuk untuk mengkonfirmasi bahwa keluaran dari sistem dengan menggunakan konvolusi di domain waktu sama dengan menggunakan sifat konvolusi dengan menggunakan transformasi Z, mari kita lihat pada perhitungan pada slide setelahnya, di mana di sini kita mentransformasikan XN dan HN di domain Z, ya. Jadi untuk sinyal XN di sini dengan menggunakan definisi transformasi Z, XZ di sini adalah penjumlahan, ya, XN dikalikan Z pangkat negatif N, ya, waktu mulainya dari 0 di sini kita lihat,
ya, dari 0, kemudian berakhir di 1, 2, 3, 4, sampai 4. Ya. Jadi kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Sedangkan untuk HZ sama, ya, kita gunakan definisi dari transformasi Z untuk HN sama dengan HZ. Penjumlahannya mulai dari waktu, kita lihat di sini HN mulainya dari waktu negatif 1 dan berakhir perasaan N sama dengan 1. Jadi penjumlahannya adalah dari N sampai negatif 1 sampai 1, kemudian HN dikalikan Z pangkat negatif N. Dengan memasukkan amplitudo untuk nilai amplitudo untuk HN, untuk waktu dari N negatif 1 sampai 1, kita peroleh persamaan ini. Selanjutnya kita tentukan output dari sistem pada domain Z, yaitu YZ merupakan hasil perkalian HZ dan XZ, sehingga kita peroleh persamaan seperti ini. Oke, ini adalah hasil dari dua perkalian polinomial biasa. Oke, tidak akan saya jabarkan di sini karena cukup panjang caranya. Kemudian dari hasil YZ di sini kita tentukan transformasi Z balik dari YZ sehingga kita peroleh YN. Nah, di sini kita gunakan definisi transformasi Z untuk YZ, ya, yaitu sigma, ya, indeks waktunya, kemudian YN dikalikan Z pangkat negatif N. Nah, sekarang untuk menentukan, ya, transformasi Z balik untuk YZ, ini karena YZ-nya mempunyai representasi dalam bentuk polinomial, ini cukup mudah, ya, karena dengan hanya memperhatikan pangkat dari Z-nya sendiri, kita mengetahui pada waktu kapan kita bisa menentukan nilai N, sehingga kita bisa menentukan amplitudo dari YN. Sebagai contoh, di sini kita lihat indeks waktu di sini, ya, di sini N merupakan indeks waktu. Jadi kalau misalnya di sini kita mempunyai pangkat Z-nya adalah Z pangkat negatif 2, otomatis ini berarti berhubungan untuk waktu N sama dengan 2. Oke, dengan demikian koefisien, ya, di depan Z pangkat negatif 2 merupakan amplitudo dari YN untuk waktu N sama dengan 2. Jadi dengan mencocokkannya, ya, jadi kita lihat di sini sebagai contoh, di sini kita punya Z pangkat 1, oke, ini sama dengan, karena di sini dari definisi transformasi Z adalah Z pangkat negatif N, jadi kita buat dalam bentuk pangkat negatif, yaitu Z pangkat negatif 1. Oke, jadi ini ekuivalen, ya. Z pangkat 1 sama dengan Z pangkat negatif 1. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa koefisien di depan Z ini berhubungan untuk waktu N sama dengan negatif 1. Jadi di sini kita lihat koefisien di depan Z ini adalah negatif 1, berarti ini merupakan amplitudo untuk waktu N sama dengan negatif 1. Oke. Kemudian kita punya suku berikutnya, Z pangkat negatif 1. Dengan demikian cocok dengan representasi Z pangkat negatif N di sini untuk waktu N sama dengan 1. Dengan demikian 2 adalah amplitudo untuk YN pada waktu N sama dengan 1. Oke, ini N sama dengan 1. Kemudian untuk N sama dengan 2 kita punya 4. Kemudian untuk N sama dengan 3 kita punya amplitudonya 6. Untuk N sama dengan 4 kita punya amplitudonya adalah 14. Untuk N sama dengan 5 kita punya amplitudonya 5. Oke. Kemudian pertanyaan untuk N sama dengan 0 bagaimana? Karena tidak ada di dalam indeksnya dalam persamaan untuk YZ di sini, dengan demikian amplitudonya bernilai 0. Jadi pada waktu N sama dengan 0, itu amplitudonya adalah 0 untuk YN. Dan apabila kita bandingkan, ya, hasil yang kita peroleh di sini, ya, nilai persamaan sinyal, ya, atau representasi sinyal dalam bentuk sekuensial dengan menggunakan transformasi Z, ini sama dengan sinyal YN yang kita peroleh dengan menggunakan konvolusi di domain waktu. Jadi ini mengkonfirmasikan bahwa penentuan output pada domain waktu dengan menggunakan konvolusi itu hasilnya sama dengan penentuan output dengan menggunakan transformasi Z. Oke, sebagai latihan, mahasiswa di sini diminta untuk
menentukan keluaran dari sistem apabila xn dan hn-nya diketahui. Jadi seperti tadi, pada dua contoh tadi, langkah yang kita lakukan adalah menentukan hz dan xz, kemudian kita tentukan yz yang merupakan hasil perkalian dari hz dan xz. Oke, kemudian langkah ketiga adalah tentukan yn, ya, di mana yn diperoleh ya dengan melakukan transformasi z balik dari yz.